Guys, nah di sini kami akan membahas tentang perencanaan karir. Nah kebetulan saya punya yang ada di samping saya Kak Sarah yang akan saling sharing satu sama lain bagaimana apa sih yang direncanakan kalau setelah lulus untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Nah sebelum itu perkenalkan, nama saya Vindi Handayani Dia, Prodi Manajemen, kuliah di Universitas Kristen Immanuel. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Sarah Papadian. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Di sini saya kuliah mengambil prodi manajemen di Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Dan tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan karir. nah oke, nanti kita mulai ya guys. Di sini akan ada 2 sesi. Yang pertama saya akan bertanya kepada Kak Sarah, dan keduanya Kak Sarah akan bertanya kepada saya. Oke, selamat menyaksikan ya. Di sini kita akan memasuki sesi pertanyaan ya, yang akan membahas tentang perencanaan karir ke depan. Nah, kebetulan saya ingin bertanya nih sama Kak Sarah. Saya ingin bertanya, setelah lulus kuliah untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan sudah ada rencana belum sih? Apakah kalau udah lulus itu mau buat bisnis atau mau pengen melanjutkan studi S2 atau mau nikah juga kan? Nah, kira-kira apa sih Kak rencana Kakak untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan? Ya, sebelumnya terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya. Jadi saya langsung aja jawab. Rencana saya setelah lulus kuliah ini, pasti ini semua udah menjadi keinginan semua mahasiswa-mahasiswi yang menempuh pendidikan ini. Kalau udah lulus pasti ingin itu kan, Ya, benar. mencari pekerjaan. Nah, keinginan saya, rencana saya setelah lulus kuliah itu mau mencari pekerjaan, melamar di kantor-kantor gitu Kak. Oh, berarti sudah ada rencananya ya. Berarti Iya. kalau sambil kerja itu kenapa nggak buka usaha dulu deh baru kerja gitu loh? Kan kayak lebih memudahkan nggak sih? Iya sih, Gimana? maunya sebenarnya gitu kalau emang udah ada modalnya ya Kak. Tapi kebetulan di sini kan tahu sendiri lah, kalau kita mahasiswa habis baru selesai, terus kalau mencari kerja ya belum tentu ya, Ya, langsung benar, ada benar. modal kan. Betul, Jadi betul, ada modal. sebelum kita membuka usaha itu pasti kita harus mengumpulkan uang dulu, modal Ya. dulu untuk membuka sebuah usaha. Dan pas saat saya itu bekerja nanti, di situ saya mengumpulkan uang untuk membuka usaha saya ke depannya gitu. Wah, ternyata sudah direncanakan secara detail gitu ya, Iya. sudah matang gitu ya. Nah, kalau semisalnya nih Kakak udah buka usaha, udah didirikan, sudah direncanakan gitu kan, udah setelah kuliah itu sudah mau buka usaha ataupun mau kerja dulu terus ngumpulin modal baru buka usaha. Nah, itu kalau udah buka usaha itu di bidang apa sih Kak? Kalau menurut keinginan saya nih dari dulu tuh, saya tuh sukanya mau buka usaha di bidang fashion, busana pakaian gitu, atau toko pakaian tepatnya. Benar. Kok suka sih di bagian fashion gitu kan? Kan masih ada tuh kan Kak, kayak bisnis lain gitu kan. Kok harus fashion gitu? Ya karena itu tuh kayak udah menjadi potensi saya dari sejak SMP ya. Saya udah menyukai di bidang itu. Berarti udah dari dulu ya tertarik Iya, ya? dan kebetulan juga dulu pas waktu SMP, saya itu udah kayak merintis kecil-kecilan, tapi bukan punya saya sendiri sih. Saya ngebantu kakak saya dulu tuh jualan online shop pakaian. Oh iya. Sejak SMP sampai SMA. Nah, jadi di situ saya mikir nih sekarang, kok saya dulu bisa, jadi sekarang apa salahnya lagi Iya, kalau apa saya salahnya mencoba gitu ya? Iya, berkeinginan Betul, nanti betul. membuka usaha di bidang fashion gitu. Nah, berarti itu kayak udah dari dulu ya suka minatnya Iya. gitu ya? Udah dari SMP Iya, gitu ya? kebetulan juga suka gitu kan. Wah, ternyata luar biasa banget ya guys ya. Sama Kak Sarah ini dia dari SMP itu udah minat untuk berbisnis gitu ya, dari mungkin dari kakaknya atau tantenya gitu. Jadi relasinya udah bagus ya Kak ya, udah kayak udah apa gimana ya, udah tahu lah ya Udah gimana. mengetahui gitu. Udah cara mengetahui gimana cara jualannya ya melalui secara online gini. Jadi sampai sekarang ini kayak pengen lagi ya, kayak apa tuh, pengen mengembangkan, Iya, udah ada gambaran ingin, juga. sudah ada gambaran ingin buka usaha sendiri gitu ya Kak ya. Iya. Wah, ternyata bagus juga ya guys ya. Nah, untuk teman-teman yang nonton video ini, tirulah Kak Sarah ya kan. Ya, betul-betul tirulah Kak Sarah ya.
yang sudah memiliki minat dari awal, yang memiliki minat dari usia muda. Beda kayak aku dulu ya kak. Dulu itu saya nggak kepikiran loh untuk berbisnis gitu, untuk buka usaha gitu, nggak pernah. Maksudnya kayak udahlah ya, kan aku masih muda, masih beranggapan sama orang tua, maksudnya masih bergantung sama orang tua gitu ya maksud saya. Ya aku juga gitu dulu, tapi karena kebetulan kan kakak kemarin itu jualan online shop ya, jadi apa salahnya mencoba belajar gitu. Dia bilang sih. belajar dulu, kalau Benar. kamu ingin nanti pengen buka usaha, jadi belajar dulu dari sekarang. Iya. Wah, ternyata itu luar biasa banget ya. Pasti jarang-jarang loh kak orang yang kayak gini yang masih usia mudanya itu loh. Ya ampun, luar biasa banget ya kak untuk apanya. Iya, itu juga belajar sih kemarin, kan belum milik sendiri juga. Oh iya, tapi kan setidaknya udah ada lah ya. Iya, kayak ada gambarannya gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang nonton video ini, semisalnya punya niat membuka bisnis atau punya kesempatan gitu ya, ya dirancanglah mulai dari sekarang. Jangan ditunggu-tunggu waktu-waktu hari besok ini ya, mulailah dari sekarang ya. Nah, contoh Kasara luar biasa waktu itu banget. sangat berharga ya. Iya, waktu itu sangat berharga loh guys ya. Nah, lanjut ya kak. Iya. Ada lagi nih beberapa pertanyaan nih. Nah, sebelum kita membuka usaha ya, biasanya itu kita kan punya visi dan misi ya. Oh iya. Nah, visi dan misinya untuk usaha kakak itu apa sih? Kalau visi dan misi saya itu sih untuk sekarang nih masih kayak gimana ya, masih cuman gambaran-gambaran Iya. aja, belum fixnya kan kita Tapi juga- sudah ada ya, iya, sudah ada ya. gambaran kan kita masih merencanakan. Iya. Siapa tahu nanti berubah lagi ke depannya, Ya kita ampun, nggak tahu semoga kan. yang rencananya itu berhasil ya kak ya. Jadi amin. Ya, amin, amin ya, doain ya guys. Amin. Saya jawab ya sekarang. Kalau yang menjadi visi saya itu, saya mau menjadikan usaha pakaian yang mampu mengikuti tren, khususnya itu di provinsi saya, provinsi Kalimantan Barat. Dan yang menjadi misi saya itu, yang pertama saya mau menciptakan dan menggali peluang pasar yang potensial. Maksudnya Ya. itu saya harus bisa tuh melihat peluang pasar yang mampu menarik target konsumen gitu, yang mampu menciptakan usaha ini lebih berkembang gitu. Dan yang kedua, saya mau memajukan produk pakaian yang berkualitas dan worth it. Maksudnya gini, pakaian yang saya jual, yang saya keluarkan itu harus sesuai juga dengan kualitas, sesuai dengan harga seimbang gitu, balance gitu kak. Jadi itu masih dirancang gitu ya. Yang masih penting sudah ada gambarannya. gambaran ya. Gitu. Oh, berarti itu ya guys visi misi dari Kak Sarah, yang memang ya meskipun sudah ada visi misinya, setidaknya kita udah punya gambaran, udah merancang gitu ya. Biar kalau kita membuat bisnis itu nggak kaget lagi gitu loh. Oh, gimana ini, gimana gini. Nah, jadi nggak kaget lagi ya guys. Nah, di sini saya juga punya pertanyaan Kak. Kan setiap orang ya punya kelebihan dan kekurangannya untuk membuka usaha. Karakter gitu ya. Iya, termasuk maksudnya yang ada dalam diri kita itu sama Kak gimana? Kalau masalah karakter ini sih ya gimana ya, soalnya yang nilai kan juga orang lain, tapi ya pasti kita juga mengetahui kan dalam diri kita itu gimana gitu. Nah, jadi yang menjadi kekuatan atau potensi yang saya miliki, yang saya lihat itu di sini saya mampu berkomunikasi baik dengan orang lain, membangun relasi baik dengan orang lain, dan hal itu juga menurut saya pasti bakalan gampang membantu untuk kalau kita buka usaha tuh kan, pasti kalau ada relasi teman-teman kita sebelumnya itu bakalan mau mampir ke tempat kita. Benar. Iya, berkolaborasi dengan kita. Yang penting relasi kita satu sama lain itu baik ya. Terus yang kedua, kalau saya lihat, tapi nggak tahu juga ya menurut penilaian orang, ini menurut saya sendiri. Kelebihan saya itu selalu ingin mempelajari hal baru. Benar, gitu. berarti suka hal yang suka tantangan gitu ya, yang lebih sulit kan gitu. Saya mikir kalau belum dicoba, ya akan saya tahu. pasti penasaran gitu. Benar, jadi saya pengen mencoba. Nah, gitu juga dengan keinginan atau rencana saya sekarang mau buka usaha. Saya pengen mencoba. Gitu. Terus selain itu, kekuatan saya atau kelebihan saya itu, saya mempunyai potensi atau kesukaan di bidang fashion itu sejak dini, seperti yang saya udah jelaskan tadi. Sejak SMP saya sudah menyukai hal itu sampai sekarang. Mungkin sekarang emang lagi berhenti sih, nggak
nggak jualan online shop lagi, tapi saya emang udah suka dari dulu. Kenapa saya berhenti sekarang? Karena saya mau fokus ke kuliah saya dulu. Apalagi nih kan kita lagi mau masuk skripsi kan, jadi mau pasti fokus butuh dulu. waktu kan, biar nggak terganggu gitu ya. Benar. Ingin fokus, bercepat selesai ya Mbak. Amin. Kapan selesainya Mbak? Didoakan tahun depan ya. Wah, doain ya guys, semoga Kak Sarah ini lulusnya tahun depan ya guys ya. Amin. Dan itu tadi kita udah membahas kekuatan kita kan. Nah sekarang saya melihat juga di dalam diri saya itu punya banyak banget kelemahan, tapi ya nggak setiap mungkin. orang pasti punya kelemahan. Iya kan? benar, nggak mungkin kita sebutin semua ya. Ya, Jadi salah saya satunya di sini, aja atau berapa mencoba gitu. menyebutkan salah satunya. Yang pertama itu pengalaman saya itu masih minim, Iya. istilahnya belum luas gitu. Tidak sebanyak yang lain yang udah berpengalaman dalam bidang usaha. Benar sih, Sedangkan saya, pengalaman juga penting ya. iya, Ya. ini kita masih kuliah ya kan, belum kerja, jadi pengalaman ya masih Kurang. Iya benar. Tapi Terus, pertemanannya luas ya Mbak. ya gitu deh. Pertemanannya Terus, luas guys. yang kedua itu saya itu kurang menguasai bahasa asing. Kenapa saya mikir gitu? Soalnya kan kalau kita menjadi seorang wirausaha Benar. ke depannya ya harus bisa menguasai bahasa itu. Ya biar siapa tahu kan ada orang-orang luar negeri kan Kak ya yang mau belanja gitu kan. Sekarang benar-benar. ini saya belum menguasai hal gitu. Mm. Tapi saya berkeinginan untuk mempelajari ke depannya. Iya, benar. Dan dari sekarang Ya, juga. semoga belajar bahasa asingnya lancar ya Kak ya. Oh iya. Terus kelemahan saya itu saya mudah kecewa dengan diri sendiri. Misalnya kalau saya ngelakuin kesalahan gitu, saya mudah kecewa. Aduh, kenapa sih gini gitu. Itu tuh soal tertanam. Nggak tahu ya, nggak bisa hilang gitu. Iya. Kalau ada Berarti masalah, maunya tapi- mulus aja gitu, maunya Iya, mulus, jangan kayak ada padahal likunya. sesuatu hal itu kan nggak mungkin mulus-mulus Iya, aja kan. hubungan aja lomba pacar aja kok ada liku-likunya ya kan Kalau guys. bahas soal itu, ya ampun. Iya iya iya. Iya gitu. Itu sih yang menjadi kelebihan dan kelemahan. Nah, dengar ya guys ya, dia sudah menceritakan sungguh banyak kelemahannya, kelebihannya, tetapi bukan berarti karena kita memiliki banyak kelemahan kita nggak bisa Buka usaha. maksudnya buka usaha gitu ya. Tapi justru itu karena kita memiliki kelemahan, kita sudah mengetahui gimana sih kelemahan kita. Jadi kita harus memperbaiki diri. Semua itu tergantung pada diri sendiri ya kan ya. Kalau nggak mulai dari diri sendiri ya mau kapan dan mau sama siapa lagi gitu loh ya Intinya kan. kita berkeinginan, berkeinginan. mau merubah diri kita sendiri, mau istilahnya mau memupuk dari kesalahan kita perbaiki. Ya. Gitu. Oh. Nah, dari yang aku tangkap ya Kak, dari di situ kan ada kelemahan Kak yang Kak jelasin ya. Iya. Nah, itu kan gimana sih? Aku tuh mau pengen tahu ya cara mengatasi kelemahan yang ada dalam diri kita itu loh. Cara mengatasinya gimana sih? Itu kan tergantung dari kita sendiri lagi nih. Iya. Seperti yang udah kita jelaskan tadi, kalau kita berkeinginan untuk merubah hal itu, pasti kita usahakan, Iya. punya usaha, Benar. punya usaha meninggalkan kebiasaan lama yang nggak baik, kita tinggalin. Seperti kelemahan aku tadi yang udah dijelaskan kan, di Iya. situ kalau mudah kecewa. Nah di situ ya seharusnya boleh kecewa, boleh, tapi Iya. jangan berlarut-larut. Iya, gitu. iya, benar, Jangan benar. berlarut-larut, soalnya nggak baik juga. Benar kan. sih. Iya, Itu dan bisa membuat depresi kita juga harus, ya. iya, buat harus apa? bangkit Benar. lagi itu sih Kak. Wah, ternyata Kak Sarah juga punya ya cara mengatasi kelemahannya. Jadi setiap orang itu punya kelemahan Iya, loh guys. pasti, iya. Kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya agar kita itu bangkit gitu loh. Jangan hanya gara-gara kelemahan yang kita punya, kita langsung udahlah stop Down gitu gitu. loh, langsung down gitu loh, nggak mau lagi berjuang. Padahal masih di tengah-tengah perjuangan kita, tinggal sedikit lagi. Tapi karena kita sudah mengetahui kelemahan kita langsung stop gitu loh. Jadi kebiasaan buruk itu nggak boleh Tinggalkan aja. nggak boleh dikembangkan, harus ditinggalkan, ditanam aja kayak ya, Harus ditanam aja. berjalan lurus, maju gitu kan. Ya kehidupan aja ya lo banyak liku-likunya, apalagi benar. berbisnis Nggak itu ada yang sangat mulus. itu harus punya mental yang kuat, keberanian, dan ya harus mencari sesuatu hal baru yang seperti dijelaskan oleh Kak Sarah ya. Nah penjelasannya sangat apa ya, maksudnya kayak luas banget ya kayak sudah, maksudnya gini ya, sudah mungkin ada teman-teman yang kurang paham atau apa kan sudah mengerti gitu kan, yang setidaknya lah Tapi sebagian. kita ngobrolnya, sharingnya santai aja sih. Iya kita sih. sambil ngopi-ngopi Oh juga iya nggak iya, apa-apa. bener-bener ya iya iya.
Nah, di sini nih Kak, kan aku udah nanya tentang kekurangan. Tadi kan Kakak sudah membahas bisnis yang bagian fashion ya Kak ya. Iya. Nah, di situ tuh usaha Kakak yang di bidang fashion itu fokusnya ke cewek aja atau keseluruhan gitu ya? Oh, kalau untuk rencana saya sekarang sih, nanti kalau seandainya saya buka usaha, pengen fokusnya dulu ke bidang fashion wanita. Heeh. Dan kalau udah berkembang, udah mulai rame, Iya. ada kemajuan, saya pengen mengembangkan di bidang fashion laki-laki, Berarti anak-anak, dan semua kalangan. keseluruhan gitu ya kalau Iya. udah berkembang Iya gitu ya. Tapi untuk sekarang keinginan saya masih mau fokus, mau mencoba ke wanita dulu. Berarti dari hal kecil dulu ya. Iya benar, yang kecil dulu. Karena semuanya tergantung modal juga ya Kak ya. Iya, benar. Tergantung modal juga ya. Kalau nggak ada modal ya mau gimana gitu kan. Oh, iya, benar. Nah, di sini sebenarnya aku mau nanya sih Kak. Karena ya nggak tahu lah ya. Maksudnya kayak aku tuh nanya modal gitu loh Kak. Aku nih penasaran nih, orang yang berbisnis bagian fashion yang berjualan pakaian gitu, kain-kain kayak gitu, itu kan aku rasa kayak butuh modal yang sangat besar ya. Itu kira-kira perkiraannya berapa sih Kak? Maksudnya kayak yang bisnis awal gitu loh. Kalau untuk saat ini sih, ya saya pasti belum mengetahui sampai ke sana, Oh, iya, tapi iya. saya udah ada gambaran. Oh, benar-benar kalau juga, kita iya, iya. membuat usaha toko pakaian itu nggak bakalan sedikit nilainya. Mm-mm. Jadi ya setidaknya harus mempunyai modal yang cukup. Iya. Nah makanya dari itu, dari sekarang setelah kuliah saya memutuskan untuk mencari pekerjaan, untuk Iya. mencari modal tersebut. Oh, berarti biar modalnya dulu ya, baru Iya, harus ada ya. modal. Berarti nggak, maksudnya nggak, misalnya nih kurang nih, nggak Kakak tuh nggak minta bantuan sama orang tua gitu, atau semuanya itu pengeluarannya dari Kakak sendiri? Kalau untuk minta bantuan ke orang tua saya nggak kepikiran sih, soalnya saya mau mencoba berusaha merintis sendiri ya? usaha sendiri. Gimana sih usaha sendiri, merintis hal yang baru sendiri gitu. Dan jikalaupun modal yang saya punya dari pekerjaan sendiri itu nggak cukup, saya berkeinginan untuk pinjam ke bank gitu, entah nanti saya cicil, entah gimana gitu. Emangnya Kakak berani gitu minjem di bank gitu ya? Ya, kita harus mempunyai keberanian. Kalau kita ingin maju kan pasti kita terima resiko yang ada. Benar. Jangan takut. Ya, itu sih yang udah saya rencanain dari sekarang. Sangat bagus ya guys ya. Jadi Kak Sarah ini menjelaskan, pokoknya intinya kita itu nggak boleh takut mengambil resiko ya. Misalnya kayak minjem di bank gitu ya. Nah kalau memang kita udah siap, udah yakin, ya udah kita lakukan apa yang kita ingin, apa sih tujuan kita. Jadi kita harus berusaha ya kan Kak Sarah. Nah berarti sangat puas banget ya hasil dari sering Kak Sarah gitu ya. Izin minum ya Kak ya? Oh iya, nggak apa-apa, santai aja. Kita sambil minum gitu loh, sambil sharing gitu. Biar nggak gugup loh guys. Biar lebih rileks, nyaman gitu Iya. ya. Nah, ini banyak banget ya Kak pertanyaanku gitu ya. Banyak banget ya. Nggak karisi gitu. Gak apa-apa, aku mah share kayak gini. Oh iya, Kalau sharing-sharing kayak gini gak apa-apa. bagus sih kalau saling sharing gitu ya. Harus santai, harus ya siap-siap ya menjawab pertanyaan. Kebetulan juga ini tempatnya nyaman banget ya. Oh iya, oh jelas, banyak banget. Nah, di sini nih aku mau nanya. Kita itu setiap berbisnis juga ya. Tadi kan kita bahas bisnis nih. Nah, biasanya itu ya dalam membuka bisnis itu kita punya strategi biar bagaimana produk kita yang kita jual itu dikenal gitu loh. Maksudnya biar berjalan dengan lancar gitu. Nah, itu strategi yang Kakak punya itu gimana? Kalau strategi yang lebih luasnya sih belum terpikirkan lah ya. Tapi intinya yang udah saya rencanakan sekarang tidak terlepas dari strategi pemasaran 4P itu. Ya, Dimana benar. di dalamnya ada produk, price, tempat, terus price, harga, dan promotion. Nah, dari produk tadi, dimana saya mau berkeinginan untuk mengeluarkan produk yang berkualitas. Ya. Dan dari harga atau price itu saya mau menjual dengan harga yang worth it, yang sesuai dengan produknya ya. dengan Ya, produk benar. yang dikeluarkan. Terus ada place, tempat. Ya. Di situ saya melihat potensi dulu kan sebelumnya. Ya. Saya melihat kalau di sini tuh potensi pasarnya mempunyai, Cukup besar gitu ya, iya, mempunyai peluang besar. Jadi saya mau membuka usaha di situ dan promotion. Nah, di sini
strateginya itu yang saya harus lebih tekankan ke promotion. Saya harus bisa, kalau saya nanti menjadi seorang wirausaha, pasti saya memiliki karyawan. Benar. Saya harus bisa merekrut karyawan yang memiliki potensi atau keahlian khusus di bidang promotion, untuk membantu yang saya, bertanggung jawab juga ya, mendorong usaha ini. Itu yang menjadi rencana saya di awal. Dan nanti mungkin akan dikembangkan lagi, ya pasti dikembangkan, bukan mungkin lagi. Nggak mungkin lagi kan, masa ya kita udah mau rintis bisnis tiba-tiba. Cuman kalau untuk gambaran sekarang masih 4P itu dulu. Oh, berarti itu lumayan juga ya kak rancangan kakak setelah lulus kuliah. Semoga deh yang kakak apa itu rancangkan terjadi gitu ya. Amin. Berhasil. Nah itu kan tadi kakak bilang merintis bisnis itu di Kalimantan ya. Nah di Kalimantan itu kan kayaknya daerahnya cukup luas ya kak ya. Nah tentunya persaingannya sangat banyak ya. Nah apalagi produk yang kakak jual itu bagian fashion gitu loh. Rata-rata kan pasti udah banyak dong. Oh, yang berjualan bagian fashion gitu, toko-toko di sana. Apalagi kakak kan pembisnis baru gitu ya. Itu gimana kak cara kakak mengatasi persaingan kuat kayak gitu? Gitu tadi, tergantung dari strategi yang kita keluarkan, dari kualitas produk yang kita tawarkan, dan gimana cara kita menarik konsumen. Pasti kan berbeda kan, berbeda dengan yang lain toko gitu yang ya. lainnya. Nah itu dari strategi kita, kemampuan kita sendiri, gimana sih kita mampu menarik pasar, mampu bersaing. Entah itu di awal-awal kita mengadakan promotion kan, gitu. Wah. Nah, misalnya nih kak, usaha kakak ini down gitu loh. Misalnya dalam entah karyawannya yang tiba-tiba yang apa itu namanya, kayak tiba-tiba resign gitu tanpa sebab gitu. Itu cara kakak mengatasinya gimana sih? Untuk cara mengatasi itu ya memang harus ada peraturan yang khusus disediakan dulu, yang peraturan dulu. Sebelum join gitu ya, sebelum masuk sebagai sebelum karyawan. kita merekrut orang, kita harus mempunyai peraturan khusus dalam sebuah ini saya nyebutnya perusahaan aja dulu ya, benar. aja gitu sementara. Pasti kita udah punya peraturan antara karyawan dan atasan. Benar. Dan di situ jika ada yang seperti kakak tanyakan tadi, jika ada karyawan yang tiba-tiba mau resign, nah itu tuh pasti ada aturan yang mengikat, biar nggak sembarang keluar gitu ya. Nggak menyalahgunakan peraturan. Oh ya, biar nggak semena-mena gitu. Nanti takutnya kan karyawan itu ya asal masuk aja ya, nanti takutnya nggak bisa gitu ya. Berarti ada peraturan yang dari awal gitu ya kak ya. Nah misalnya nih kakak ingin mencari kayak, kan setiap perkembangan zaman gitu ya, ada tren-tren baju yang keluar gitu ya. Pasti kan kayak dengan berkembangnya zaman pasti banyak hal-hal model baru ya nggak sih, banyak model baru. Nah itu biasanya kakak join di mana, maksudnya kayak mesan dari orang kita atau gimana? Maksudnya untuk sekarang atau nanti? Gimana sih? Untuk nantinya gitu loh, untuk rancangannya gitu loh. Aku juga masih bingung sih kak. Cara agennya saya mendapatkan ya. Ya. Kalau itu masih belum terpikirkan sih. Intinya sekarang ya saya berkeinginan berusaha di bidang pakaian. Tapi saya juga udah memikirkan nih. Kalau di sini kan di Jawa ini, khususnya di Jogja kan kita udah tahu sendiri karena kita berdomisili di sini, kuliah di sini, jadi kita udah ada gambaran. Kalau di sini tuh barang sejenis pakaian itu harganya lumayan murah daripada di tempat asal saya di Kalimantan. Jadi nanti ya bisa aja nanti saya mau ngambil distribusinya dari sini aja. Berarti bisa dong untungnya nanti lebih dari sini ya. Mungkin kita beberapa ribu gitu ya. Oh gitu ya kak ya. Ternyata bisnis kak Sarah ini ya luar lah, kita bilang luar biasa gitu ya. Setidaknya rencananya sudah ada gitu ya guys ya. Sudah ada gambarannya ya, sudah diperkirakannya gimana sih kalau karyawannya kayak gini. Ternyata sudah ada peraturannya. Jadi setiap bisnis itu kita punya peraturan tersendiri ya kan, biar nggak semena-mena gitu ya guys ya. Halo guys, sini kita memasuki sesi kedua ya, dimana saya mau bertanya langsung dengan Kak Vindi mengenai rencana karirnya setelah lulus kuliah ini. Saya langsung aja nanya ya kak. Setelah lulus kuliah ini kakak berencana mau ngapain sih?
mau entah itu buka usaha, entah itu bekerja atau mau tunangan, mau nikah, kan kita nggak tahu ya. Jadi saya mau Wah, bertanya. kalau nikah ya jangan dulu ya, masih muda kok. Iya benar. Nah, Harus di jadi sini- wanita karir ya. Oh jelas, kalau udah wanita itu udah berkarir itu ya kita kan dikejar ya, bukan kita yang mengejar. Iya Wow. benar tuh, benar banget. Nah, dilihat dari TikTok mbak. Ya. Anak TikTok nih. Nah di sini akan langsung saya jawab ya. Setelah lulus kuliah itu saya ingin mencari pekerjaan terlebih dahulu. Karena kenapa? Apa sih kalau kita gunanya kuliah kalau nggak kerja? Meskipun nggak harus kuliah dulu baru kerja, nggak mesti. Karena di luar sana banyak sih yang nggak kuliah tapi mereka punya bisnis gitu loh ya, punya bisnis. Nah di sini ini saya ingin mencari pekerjaan yang tentunya kalau memang ada lowongan pekerjaan itu ya saya ingin join gitu loh, yang memang halal gitu ya, yang memang sesuai dengan bidang saya gitu. Gitu. Sebelumnya nih saya mau bertanya, apakah kakak udah pernah mempunyai pengalaman bekerja sebelum kuliah atau pas kuliah ini, ada nggak sih? Nah sebelumnya ya waktu saya masih kuliah nih, meskipun sampai sekarang saya masih kuliah ya kak ya, Iya. dulu itu saya pernah kerja loh guys. Itu semester berapa tuh? Itu masih awal kuliah gitu loh, sampai semester 5 ya saya kerja. Nah kenapa saya ingin membantu orang tua gitu loh, karena kan kiriman juga kurang cukup Mandiri ya, mandiri iya banget. kalau ya mau gimana lagi kan, kalau kita nggak kerja gitu kita nggak akan dapat pengalaman, kita nggak akan dapat banyak teman gitu loh. Iya. Nah sebenarnya dari awal aku cari kerja kayak gengsi gitu nggak sih, aku gengsi loh dulu itu mau cari kerja. Iya gengsi banget ya, wah masa sih aku kerja nggak, ya kan masih ada orang tuaku yang dapat yang ngasih aku kiriman gitu, ngapain juga kan aku kerja, kan masih kuliah, jadi aku pengen fokus deh kuliah gitu kan. Nah jadi kalau pas ku pikir-pikir ada nih temanku yang mendorong aku, kamu kerja aja, kenapa itu akan membantu kirimanmu gitu, maksudnya kamu Menambah-nambah uang jajan gitu ya. Entah itu uang fotokopi kita Iya kan kuliah, banyak kan, 1.000 aja pun pengeluaran itu udah Berharga termasuk gitu. pengeluaran ya. Berarti kakak tuh termasuk tipikal yang mandiri ya, mau Iya, belajar, mau belajar, mau ya. membantu orang tua patuh nih, boleh dicontoh. Wah, Dan kalau boleh tahu kak, dulu tuh kerja apa sih? Kerja Nah. di mana gitu? nah dulu itu saya kerja di rumah makan Oh, rumah makan. yang nggak jauh dari kampus saya, karena kan kalau semisalnya nih saya kerja yang agak jauh ya, jauh dari kampus, belum lagi rental motor, ya nggak sih, nggak mungkin kan kita rental motor sehari, karena sehari itu 35.000, coba deh guys kita kalikan dalam 1 bulan 30 hari. Boros sih Nah pastinya. wah itu sama aja kan, gaji kita hanya bayar uang rental. Iya. Jadi saya ingin mencari pekerjaan yang dekat dari kampus, dan kebetulan juga gajinya itu sesuai lah ya, maksudnya sesuai dengan pekerjaannya, sangat puas gitu ya. Dan itulah saya kerjanya di rumah makan, nggak apa-apa banget sih kak. Menarik ya ceritanya Iya. nih. Itu tuh bagian dari mandiri, mau bekerja keras Iya. di masa depan juga. Oh iya. Nah, dan kalau boleh tahu lagi nih kak, setelah lulus kuliah kan tadi kakak memutuskan mau bekerja nih. Mau bekerja itu dalam bidang apa? Maksudnya mau ngelamar pekerjaannya yang harus sesuai dengan konsentrasi yang di bangku perkuliahan sekarang atau nggak mesti? Nah sebenarnya sih kalau dibilang juga nggak mesti ya, kalau memang ada yang sesuai di bidang saya ya sama saya mau melamar pekerjaan. Itu tergantung sebuah perusahaan ya yang Lowongan membutuhkan gitu ya. lowongan pekerjaan gitu loh. Kalau semisalnya ada perusahaan yang membutuhkan karyawan gitu ya saya mau. Nah semisalnya juga ada nih di bank gitu ya yang membutuhkan karyawan, yang membutuhkan pegawai gitu ya saya join gitu loh, karena dari dulu saya ingin bekerja di bank gitu loh kak. Saya ingin kerja di bank itu gitu udah loh. menjadi cita-cita sejak dulu ya. gitu ya. Oh, Udah iya. direncanakan gitu. Semoga aja ya berhasil. Semoga. Cut. Astaga. Nah, jadi itu tuh pertanyaan saya sebelumnya. Saya lanjutkan pertanyaan saya lagi, Kak. Setelah bekerja atau mendapatkan pekerjaan, Kakak nggak ada berkeinginan gitu untuk membuka usaha sendiri? Oh, kalau berkeinginan untuk membuka usaha sendiri itu ada sih kak. Pasti ada ya. Pasti ada. Karena kenapa? Saya tuh punya target gitu loh. Semisalnya nih, saya udah mendapatkan pekerjaan, saya diterima di bank gitu ya.
Nah, itu akan saya targetkan. Kalau saya bekerja di bank itu sekitar 4 tahun atau 5 tahun, nah 2 tahun kan akan berjalan kan, misalnya nih 2 tahun kemudian sudah berjalan, dan itu udah ada gaji lah ya yang sudah saya tabung untuk merintis membuka bisnis gitu ya, Istilahnya modal gitu modal ya? gitu ya, sudah Oh, ada ya. modal gitu. Misalnya udah ada modal, meskipun besar kecilnya kan setidaknya udah ada rencangan gitu loh. Iya. Saya sudah punya Udah rancangan buka ada bisnis. modal yang bisa membuat usaha kecil-kecilan dulu Iya, lah ya. udah Iya, benar. misalnya. Kalau boleh tahu, kalau kakak mau buka usaha nanti, usahanya dalam bidang apa ya? Nah, usaha ini ya sebenarnya ya banyak sih yang maksudnya banyak sih orang yang sudah membuka usaha ini. Saya ini ingin membuka usaha dalam kayak toko sembako gitu. Toko sembako. Hmm. Toko sembakonya yang toko sembako kecil-kecilan biasa atau agennya? Nah, saya itu pengen agennya gitu. Tapi kan kalau kita kan dari modalnya gitu ya, nggak mungkin kan langsung agennya. Harusnya kan dari tahap-tahap ke tahap gitu ya. Karena kan saya juga harusnya dari modal sendiri, karena nggak mau bergantung dengan orang lain gitu. Apalagi sama orang tua, ya nggak sih? Oh iya, benar banget. Mm-mm. Oh, jadi saya mengambil kesimpulan nih, berarti kalau kakak itu setelah lulus kuliah udah mendapatkan pekerjaan, nabung, Ya. kumpulin modal, Benar. mau buka usaha sembako atau Iya. agen sembako Iya. gitu ya. Ah. Dan seandainya nih kak, kan tadi kakak bilang Ah. modalnya itu nggak mau minta dari orang tua. Mm-mm. Gimana kalau modal yang diperlukan itu belum cukup? Iya. Apa yang harus kakak lakukan? Nah, misalnya nih ya, kan kita sebelum membuka bisnis itu ya, kita harus memikirkan modal juga ya, modal dulu terlebih dahulu ya. Bagaimana usaha ini bisa dikembangkan, bagaimana sih usaha ini bisa besar gitulah. Nah, semisalnya uang ini nggak cukup, jadi saya harus memberanikan diri untuk minjam di bank juga sih kak sebenarnya. Soalnya pinjam di bank. kalau minjam sama orang lain tuh meskipun saudara atau apa, saya nggak berani gitu loh. Kan setiap orang, setiap manusia ya berbeda-beda. Takutnya nanti baru pun aku minjam kan sama saudara, nanti takutnya 1 minggu kemudian sudah diminta. Tapi sedangkan kalau di bank gitu kan kita bisa cicil, kita sudah ada targetnya, sudah ada tanggalnya gitu kan. Oh, jadi gitu rencana dari Kak Vindi. Mau buka usaha dengan modal sendiri, dengan pinjaman sendiri, Iya. mau dicicil sendiri juga Ya, gitu, benar-benar mandiri harus diberanikan gitu loh. benar Harus mandiri banget. nggak sih. boleh apa. Emang harus kayak gitu sih kalau kita mempunyai niat mau buka usaha itu. Dan saya ada pertanyaan lagi nih kak, kalau kita nih berkeinginan menjadi seorang pengusaha, wirausaha gitu, pasti kita mengetahui kan apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dalam diri kita sendiri untuk mendorong bisnis kita ke depannya. Ya. Apa sih yang menjadi kelebihan kakak dan apa juga yang menjadi kekurangan dalam diri kakak? Nah, di sini setiap manusia, setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kelemahan, ya nggak sih kak ya? Apalagi dalam berbisnis, apalagi yang ada dalam diri kita ya. Nah, sebenarnya orang lain akan lebih bisa menilai diri kita dibanding diri kita sendiri gitu loh. Yang menurut kita, wah aku kan udah hebat gitu loh, aku bisa kok, belum tentu di mata orang lain, wah kamu gak hebat, kamu memuji dirimu sendiri, belum ada apanya gitu kan. Nah, kelebihan yang saya lihat dari diri saya ini, saya bisa berkomunikasi dengan orang, maksudnya relasi saya sama orang itu baik, bisa lah ya, baik gitu ya, bisa menjaga komunikasi satu sama lain gitu loh, dan bisa bergaul dengan banyak orang, mudah bergaul ya kalau dibilang ya, relasinya, cara komunikasinya. Dan kekurangan atau kelemahan yang ada dalam diri saya itu yaitu panik gitu loh, panik banget gitu loh. Misalnya nih ada suatu yang memang kayak tiba-tiba ada informasi ini, kayak contohnya kita bilang tugas ya, nah misalnya tugas kuliah, wah ada tugas lo yang akan deadline-nya jam 12 malam, itu infonya baru dapat jam 9 atau jam 7 misalnya jam 7 malam nih baru dapat info. Waduh, aku langsung panik gitu loh, tanpa maksudnya berarti nggak bisa menenangkan diri, ini gimana ini ya, sehingga dari hasil kepanikan itu menimbulkan keserobohan gitu loh. Panik itu gimana, aku bingung gitu, kok bisa susah sih gini ya kalau panikan itu. ya. Nah, jadi saya mengambil nih pelajaran dari sisi Kak Vindi, dari kekuatannya, bahwa relasi
komunikasi baik dengan orang lain Ya, itu sangat penting. sangat penting untuk mendorong kalau kita pengen membuka usaha ke depannya. Ya. Agar kalau kita udah punya banyak relasi nih, pasti usaha kita itu bakalan mampu publish di orang-orang sekitar kita, entah itu nanti orang-orang sekitar kita, relasi kita itu memberitahu dari mulut ke mulut kepada teman-teman yang lainnya. Jadi usaha kita itu bakalan berkembang. Itu dari kelebihannya yang saya dapat itu, kalau relasi itu sangat penting sih ya. Dan kalau masalah panik ya, masalah kelemahan tadi, pasti semua orang ya pasti panik juga sih ya. Tapi ada yang level biasa, ada yang juga kayak udah bodo amat gitu, ada ya yang udahlah, terlalu panikan banget gitu ya. Nah itu sebenarnya sih ya harus kita hilangkan dalam diri kita, karena nggak baik ya untuk diri sendiri gitu. Gimana sih Kak Vindi untuk mengatasi hal itu nanti? Nah itu cara mengatasinya itu mudah sulit sih, maksudnya susah sulit ya, susah sulit gitu loh. Misalnya posisinya udah panik ya, aduh itu kembali dari diri sendiri bagaimana mengendalikannya gitu loh, biar nggak panik gitu. Kayak gitu sih sebenarnya, dari diri kita gimana cara kita mengendalikan kepanikan kita itu agar nggak bisa stres, biar nggak depresi gitu kan. Saya mengambil lagi nih dari kepanikan tadi itu, kata Kak Vindi harus dari diri kita sendiri. Iya benar, itu bagus. Dari dalam diri kita sendiri ada keinginan nggak sih untuk merubah hal itu? Oh jelas ada ya. Jadi kita harus mampu mengatasi hal itu. Kita boleh panik, tapi kita juga harus bisa mengendalikan diri kita. Iya, kita harus bisa mengendalikan diri kita biar nggak ceroboh, biar sesuatu hal itu yang kita inginkan itu sesuatu yang nggak diinginkan itu terjadi gitu ya, nggak boleh gitu ya. Kalau saya mau bertanya nih, apakah Kak Vindi udah mempunyai rencana atau udah menetapkan visi dan misi seandainya mau buka usaha nanti? Nah, untuk visi dan misi untuk bisnis kedepannya itu saya udah punya rencana gitu, baru direncanakan juga sih ya. Nah, yang juga bisnis yang sudah baru mau direncanakan, baru bisnis awal gitu loh. Nah, di sini visi saya itu saya ingin menjadikan kebutuhan semua orang itu dapat terpenuhi. Karena kenapa? Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan kita sehari-hari ya, kebutuhan utama dasar ya, kebutuhan utama. Jadi visi saya itu ya menjadikan kebutuhan semua orang dapat terpenuhi. Nah, dan membuat waktu semua orang juga dapat lebih efisien. Nah, di sini misi saya itu adalah prioritas kebutuhan pokok, karena saya ingin memprioritaskan apa itu customer saya gitu loh terhadap produk saya. Itu baru rencana sih, maksudnya masih belum ada kalimat yang bisa secara detail gitu. Setidaknya ini sangat menarik banget sih kalau udah sampai merencanakan visi dan misi itu udah bagus banget, udah mantap. Karena harus diadakan juga kan. Itu sangat penting ada. tuh, sangat penting. Sejak dini aja kita udah boleh berangan-angan, udah boleh mempunyai rencana untuk kedepannya gitu. Iya. Jadi itu yang menjadi visi misi kakak ya. Jadi selanjutnya nih saya mau bertanya mengenai kenapa sih kakak memilih usaha sembako ini? Bukankah usaha sembako itu udah banyak gitu? Nah, alasan saya memilih untuk berbisnis kebutuhan kebutuhan pokok ya, atau sembako gitu, itu yang pertama itu karena itu adalah kebutuhan yang sehari-hari, itu alasan yang paling simpel ya. Pasti itu kebutuhan yang sangat diperlukan banyak orang ya. Nah, dan tentunya sebelum saya mendirikan, maksudnya mendirikan bisnis ya, membuat bisnis gitu ya, tentunya kita harus melihat situasi potensi peluangnya gimana gitu, si pasarnya. Iya, potensi pasarnya apakah ada peluang. Oh iya sih. Saya melanjutkan lagi. Kalau seandainya kakak nanti membuka usaha, kan sebelumnya tadi kakak udah cerita nih, kalau setelah lulus kuliah mau bekerja terlebih dahulu. Dan nanti seandainya kakak buka usaha, apakah mau meninggalkan pekerjaan yang sebelumnya atau tetap berjalan seiring udah buka usaha sambil-sambilan bekerja juga di tempat sebelumnya? Gimana? Oh iya, nah misalnya nih ya, saya punya pekerjaan pertama kan tadi kan saya ingin bekerja di bank ya. Nah itu kan ada targetnya nih. Nah misalnya dari awal sudah
itu target saya kerja di bank itu sekitar 5 tahun atau 4 tahun ya. Nah, dan saya sudah punya modal awal di 2 tahun, dalam jangka 2 tahun tentunya sambilan berbisnis gitu, berbisnis dari hal kecil. Nah, semisalnya nih sudah nyampe 5 tahun, tentunya saya akan resign Kak. Saya akan fokus karena kenapa? Ini yang akan saya kembangkan gitu loh. Biar bisa aja sih, misalnya ada pekerjaan lain yang memang mendukung gitu loh, yang memang mendukung. Karena kan kalau di bank itu ya nggak bisa selamanya, maksudnya waktu juga kan, karena kan toko kita harus jaga pagi sampai sore gitu kan, kalau di bank ada shiftnya gitu ya. Jadi saya ingin fokus ke bisnis yang di toko sembako ini. Tetapi misalnya ada pekerjaan lain yang memang bisa dikerjakan sambilan gitu ya, kenapa tidak kan ya, kayak gitu. Tapi menurut saya nih Kak Vindi udah bagus banget sih dalam perencanaan karirnya, bahkan masih rencana sih Kak, iya, nggak tahu. itu juga hal iya, penting. iya. Bahkan mau untuk resign dari tempat kerja sebelumnya, mau fokus ke usaha sendiri. Nah, di sini saya mau menekankan lagi, bukankah kalau buka usaha itu mempunyai modal yang cukup kalau seandainya kita bekerja di suatu bank dalam jangka waktu 2-3 tahun kan otomatis modal yang kita punyai masih sedikit ya, benar. Nah, gimana sih Kak Vindi usahanya itu, mau langsung usaha yang besar atau gimana? Nah, di sini kan saya usahanya pengen usaha yang besar ya, pengen jadi agennya gitu ya. Tentu kalau sudah pengen jadi agennya dan sudah ingin berbisnis agar bisnis kita itu bisa berkembang, ya modalnya mungkin nggak bisa kita pinjam ke orang lain ya, nggak ada jalan keluarnya. Itu menurut saya jalan keluarnya satu-satunya agar modal saya itu ada itu minjam di bank gitu loh. Iya, minjam di bank. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi gini juga Kak, ini mungkin menjadi pertanyaan kita yang terakhir di sesi share ini ya. Menurut saya kalau membuka usaha dalam bidang toko sembako atau kebutuhan pokok itu bukankah udah banyak? Gimana sih cara Kakak atau strategi gitu ya, termasuk strateginya? Iya, strategi mengatasi pesaing yang ada. Gimana sih itu? Soalnya kan saya lihat sekarang nih udah banyak banget tuh yang buka toko sembako gitu ya. Iya. Nah, di sini ya strategi saya bagaimana cara mengatasi persaingan yang kuat ya. Nah, di sini kan saya ingin mendirikan usaha saya itu di kampung halaman saya sendiri, tepatnya yang ada di Mentawai. Nah, di situ itu toko sembakonya memang ada, udah lumayan sih, tapi untuk agennya itu masih belum terlalu banyak. Bisa lah ya, ada sih, tapi saya ingin gitu loh, saya ingin menjadi agen juga dengan cara melihat situasi peluangnya gitu. Misalnya nih, saya mendirikan usaha saya harus melihat strategisnya tuh, apakah lokasinya, wilayahnya itu strategis nggak sih? Ya kan nggak mungkin kan kita buka usaha di hutan kan yang sepi-sepi gitu kan. Tentunya kita harus melihat kalangan kita di sekitarnya gitu loh, apakah banyak masyarakat yang memang misalnya yang nggak di tempat sepi lah, setidaknya di tempat keramaian gitu Kak. Nah, dan itu juga tentunya kita harus memberikan dan menjual produk yang berkualitas, maksudnya produk yang expirednya itu masih lama gitu ya, masih berjangka panjang gitu ya. Nggak mungkin kan kita menjual produk dengan expired yang sudah 1 tahun lagi, kayak udah beberapa bulan lagi tapi tetap dijual, itu kan nggak boleh. Kenapa? Kalau kita buat kayak gitu dan ada tiba-tiba ada customer yang ini expirednya udah lama nih, ya nggak sih ya, ternyata nanti dikira wah ini produk yang lama yang dijual, ya kan, produk lama yang dijual, bukan produk yang baru yang dikeluarkan gitu loh, bukan barang yang baru yang dikeluarkan. Nah, kita juga harus menjaga kepercayaan customer kita, memberikan pelayanan yang baik, melihat di pasarnya gitu loh Kak. Sangat menarik ya rencananya, udah sampai ke strategi. Sebenarnya susah gampang sih, maksudnya kita bilang pasti banyak orang bilang, wah emang menguntungkan nggak sih itu untuk berbisnis itu menguntungkan, itu keuntungannya itu fleksibel sih Kak sebenarnya. Untuk keuntungan dalam belum mencoba ya kan? Belum mencoba. Tapi semoga aja apa yang udah kita rencanakan semoga ya boleh kita capai, boleh kita lakukan. Semoga targetnya itu bisa tercapai gitu ya. Iya ya. Nah, jadi saya mau menarik kesimpulan nih dari sharing kita saat ini, dimana guys,
rencana yang dimiliki Kak Vindi ini menurut saya sangat-sangat menarik karena di usia segini, usianya mohon maaf nih berapa tahun? Wah, udah tua Mbak, udah tua loh. 21. Wah, ya kira-kira begitu. Iya, di usia 21 tahun ini ya lumayan udah mateng ya pemikirannya, udah sampai ke sana. Uh, dari cerita Kak Vindi tadi, dia itu mau membuka usaha ketika udah memiliki modal yang cukup dan udah memiliki pekerjaan setelah lulus kuliah. Dan tadi tempatnya buka usahanya itu di kampung halaman ya. Iya. Dan ini tuh sangat-sangat menarik karena apa? Karena jarang-jarang anak muda yang mau kembali ke Kampung tempat halamannya. asalnya, mau memajukan wilayahnya gitu. Menurut saya ini salah satu anak muda yang mau mendorong perkembangan atau kemajuan yang dibutuhkan di tempat asalnya ya gitu. Jadi ya semoga aja apa yang kita rencanakan boleh kita gapai ke depannya. Semoga, amin. Dan semoga tercapai. sharing kita hari ini boleh menjadi pelajaran kita bersama, saya, Kak Vindi dan teman-teman yang menyaksikan ini juga. Dan saya ingin mau menambahkan juga, nah dari awal kita sering dari untuk rencana karirnya Kak Sarah, begitu saya sendiri, kan itu gunanya juga kita saling relasi ya, maksudnya saling cerita-cerita berbagi pengalaman gitu ya, mana baiknya. Jadi kalau sudah ada pengalaman baru yang memang baru kita dengar gitu ya, wah kita akan terdorong gitu, wah ternyata membuat bisnis itu kayak bagus juga ya, karena kalau kita mendapat uang dari jerih payah sendiri itu sangat nikmat sekali. Jadi menurut saya nih kalau kita sharing kayak gini bukan hanya bukan hanya memenuhi tugas, bukan hanya untuk meja 10 sensasinya belum keluar. dan dari video yang kita udah buat hari ini bukan cuma hanya sekedar memenuhi tugas di perkuliahan, tapi ini semua jadi pelajaran untuk kita semua. Dari rencana-rencana yang udah kita buat bisa membuat kita semangat, membuat kita lebih mau berusaha untuk mencapai apa yang menjadi rencana kita sekarang gitu. Dan kami juga minta maaf jika ada salah kata penyampaian dari awal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Sekian untuk sharing kita hari ini, kami pamit undur diri. Shalom. Shalom, terima kasih.